Jadi kemarin sempat viral guys, adanya dua parpol atau partai politik baru masuk ke lingkungan politik. Ngapain dah? Bukannya banyak partai makin bobrok nggak sih? Oke, sebelum itu jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Kayak sebelumnya, perkenalkan, nama gue Rifki Anugrah, seorang founder dari Rookie Clan Digital Studio. Dan gue bakalan ngomong secara belak-belakan di sini ya tentang dua partai politik baru yang baru saja dibentuk. Ya, menurut searchingan gue di sini 2026 ini ada dua partai politik ya. Oke, ada dua partai politik baru di 2026 yang menjadi bahan pembicaraan rakyat. Apa tuh? Namanya Partai Gerakan Rakyat dan juga Partai Gema Bangsa. Munculnya kenapa? Munculnya ini menurut gue kayak Amerika cuy. Kenapa sih kok jadi kayak Amerika gini? Logikanya gini, kalau di Amerika kan antara Partai Demokrat sama Partai Republik ya. Jadi kayak Demokrat Partai and Republic Party gitu kan. Kenapa? Karena ini bisa membuat masyarakat yang tadinya nyatu, yang tadinya udah bersatu nih, udah dalam satuan, terus saling dipecah belah. Karena apa? Karena mereka ingin pilih yang benar-benar terpercaya aja. Semisal nih, satu ruangan dipecah lagi nih. Mereka milih siapa sama siapa gitu. Gue tahu ya sebenarnya pemilihan wakil rakyat itu untuk aspirasi rakyat, yang gimana caranya itu wakil rakyat itu yang udah dipilih sama rakyat bisa jadi amanah. Maksudnya dalam artian wakil rakyat ini gimana caranya dia bisa mengemban amanahnya gitu. Apa yang harus dia lakukan, tugas-tugas apa yang dia harus lakukan. Itu aja sih. Poin dua parpol ini ingin udah dideklarasikan dan mereka memilih untuk mengusung dua tokoh yang sekarang lagi dibicarakan juga di Indonesia. Kalian tahu Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Anies Rashid Baswedan? Ya, begitu sih. Lah, kan kemarin pada saat 2024 ada Ganjar ya. Kenapa Ganjar sekarang nggak dianggap gitu? Gini ya, mungkin ya kenapa Ganjar nggak dianggap karena sekarang Ganjar udah aman-aman aja guys. Bukan karena apa ya, bukan karena dia mau menjabat lagi atau gimana ya. Kalian ingat nggak pada saat debat capres gitu, saingan yang lebih kuat itu antara Anies dengan Prabowo ya. Pada saat gua ngelihat debat capres juga, ini kayaknya lebih menangan Prabowo sama Anies gitu ya. Ini walaupun privilege mereka berbeda ya, karena Pak Prabowo itu kan punya kekuasaan, sedangkan si Anies itu benar-benar oposisi. Walaupun dulu memang Pak Prabowo itu adalah oposisi keras, tapi dia berubah sekarang jadi kekuasaan. Mohon maaf nih, izin nih, karena gimana pun caranya ya semua kekuasaan yang ada di Indonesia itu milik Pak Prabowo sekarang. Dan kalau menurut gua diomong punya jiwa kemanusiaan, ya sama-sama punya jiwa kemanusiaan. Gua nggak nuduh siapa yang nggak punya gitu. Nah, ini partai yang pertama nih. Gua kasih tahu namanya adalah Gerakan Rakyat. Partai Gerakan Rakyat. Ketua umumnya siapa? Bapak Syahrin Hamid. Lah, kok bukan Anies ketua umumnya? Oke, gue jelasin di sini ya. Gerakan Rakyat itu adalah Anies, dan Anies adalah Gerakan Rakyat. Intinya Anies itu adalah inspirasi semua masyarakat yang ada di Gerakan Rakyat gitu. Yang dari munculnya tim sukses Anies saat 2024. Dan ini sebelumnya ormas, organisasi kemasyarakatan. Apakah ada lembaga hukum terkait? Sampai saat ini masih belum ada. Ya menurut informasi yang gue tangkap saat ini, karena gue juga kadernya. Intinya karena gue kadernya, jadi gue mengerti kapan
lembaga hukumnya di Gerakan Rakyat itu akan diresmikan. Bukan berarti kalau gua kader Gerakan Rakyat itu harus benar-benar harus benar-benar ningkatin Gerakan Rakyat inilah itulah. Enggak, gua netral. Ini akun gua, sorry nih. Ini akun gua nih. Jadi kalian jangan ngomong, "Lah, si Rifki tuh dia mah pro ini, pro Anies." Enggak tentu, belum tentu. Intinya poin kunci terkait partai politik baru Gerakan Rakyat ini ada deklarasi baru gitu. Buat apa? Buat menjelang pemilu 2029. Masih lama, kocak. Masih lama banget. Kenapa orang-orang pada mikirin pemilu 2029 sih? Ini masih 2026 loh. 2026, 2027, 2028. 3 tahun. Masih lama. Ya, tapi arahannya itu berbeda. Gerakan Rakyat itu 100% mau mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden 2029. Konteksnya itu Orde Baru. Konteks Orde Baru maksudnya gimana? Jadi konteks Orde Baru tuh tujuannya kayak menyederhanakan partai fusi gitu. Partai fusi kan kayak partai pecahan-pecahan yang ada di kayak nih. Dulu kan namanya PKI ya, Partai Komunis Indonesia ya, itu dipecah jadi DPP, terus PDIP, terus yang lainnya itu kayak pecahannya. Partai fusi itu kayak pecahan partai yang dimana itu dia akan mencoba mengusung kembali nostalgia stabilitas atau pemimpin yang kuat. Kenapa? Mungkin kalian nggak tahu apa sih yang dinamakan nostalgia stabilitas. Gue kasih tahu, nostalgia stabilitas itu orde baru yang dimunculkan kembali untuk ngedorong keinginan atau menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Maksudnya nih, kalian tahu nggak pada saat presiden-presiden yang zaman-zaman dulu, yang zaman-zaman orde baru, tahu kan? Itu kan ketika mereka tidak mempunyai stabilitas politik atau tidak mempunyai orde baru, berarti mereka itu melemah, pemerintahannya melemah sampai saat ini. Jadi logikanya gini bro, kalian masih ingat pada saat periodenya Bapak Joko Widodo nggak? Setelah Bapak Joko Widodo ini sudah menjadi presiden, apakah Bapak Prabowo Subianto ini merasa aman dan kita merasa aman sekarang? Enggak kan? Itu tandanya pada saat zamannya Bapak Joko Widodo ini benar-benar melemah. Jadi gini lah, maksudnya tuh kayak benar-benar ricuh. Setelah Bapak Joko Widodo mengundurkan diri sebagai presiden dan Bapak Prabowo ini menjadi presiden, itu udah mulai ricuh. Itu ulahnya siapa? Gue nggak bisa fitnah ini ulahnya Jokowi atau apa. Tapi karena ini fakta, ya bisa-bisa aja kalau semisal gue ngomong ini fakta, emang ini ulahnya Bapak Joko Widodo. Tahu IKN? Apakah IKN sudah jadi 100%? Enggak kan? Apakah IKN sudah menjadi 100% ibu kota negara? Belum. Surat perjanjian tanda tangannya itu belum resmi banget, belum diresmikan. Kalaupun udah diresmikan 2025 kemarin, berarti itu kok ibu kota kita adalah IKN. Kenapa sekarang bukan IKN? Karena IKN itu masih mangkrak. Itu tujuannya 2029 besok pada saat pemilu, gimana caranya Gerakan Rakyat ini bisa mengusung nostalgia stabilitas. Harusnya tahu dong, nostalgia stabilitas itu adalah stabilitas yang dimana pada saat zaman dulu itu benar-benar nggak ada kericuhan, benar-benar nggak ada kelambatan dan benar-benar teratur semuanya teratur. Tapi saat ini stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang cepat di tengah dinamika demokrasi reformasi yang dianggap terlalu ricuh, lambat dan juga tidak teratur. Ya walaupun struktur organisasi memang teratur, tapi bukan berarti rencana-rencana yang mereka buat itu bakalan teratur, enggak. Nah ini logik nih.
Karena 2 periode sebelumnya aja kayak nggak teratur gitu kan setelah Prabowo menjabat sebagai presiden gitu. Karena isi Orde Baru itu untuk keinginan akan stabilitas politik, fokus buat pembangunan ekonomi, ya berarti infrastruktur ekonomi gitu ya. Ekonomi infrastruktur ya berarti ya. Keamanan dan ketertiban serta memilih pemimpin yang kuat. Karena pada saat zaman Orde Baru itu pemimpinnya pada kuat-kuat, tegas. Bukan berarti gue ngomong kalau Pak Joko enggak usah dibahas panjang lebar ya, intinya kayak gitu ya. Gue cari aman aja sih sebenarnya guys ya. Dan adanya warisan politik ya. Warisan politik maksudnya gimana? Warisan politik nih. Kita bahas warisan politik. Ini sama aja kayak dinasti politik nggak sih? Kayak dinasti kekeluargaan nggak sih? Beda. Warisan politik ini justru bukan yang dari satu keluarga. Bukan yang dari satu keluarga. Nih, semisal nih, gue contohin nih. Gue adalah ketua umum partai bangsa ya. Gue adalah ketua umum partai bangsa. Dan gue bakalan nyalon sebagai presiden. Pada saat gue jadi presiden, gue mengundurkan diri dari ketua umum, dan nanti ketua umum itu akan digantikan dengan wakil ketuanya atau pemilihan secara voting melalui satu partai. Itu biasanya itu namanya warisan politik. Berarti hutang itu bukan berarti uang doang ya, hutang ya, hutang tugas yang belum direncanakan dan belum resmi banget ya. Kan banyak tuh yang namanya kayak nanti aku jadi presiden nih mau bikin tol, tapi tolnya belum dibuat-buat sampai sekarang. Nanti aku ada 19 juta lapangan pekerjaan nih, ternyata belum ada. Berarti nanti diwariskan politiknya ke orang lain. Itu menurut pemikiran gue ya. Cuman kalau salah kalian bisa komentar ya, kalian bisa ngomongin ini. Oke, rencana kedepannya itu Partai Gerakan Rakyat itu ingin arah politik saat 2029. Jadi mereka itu fokus ke arah politik yang 2029 untuk usung Pak Anies. Terus posisi politik maksudnya ambil alih nuansa posisi dan tes ombak sama kinerja Prabowo. Maksudnya tuh kayak apa ya, jatuhnya kayak membeda-bedakan gitu loh. Intinya kita tes dulu, kita tes ombak sekarang nih. Apakah Bapak Prabowo Subianto ini bisa kinerjanya bagus melebihi Bapak Anies Baswedan? Pada saat 2029 semisal Bapak Anies Baswedan itu menjadi presiden, kita bisa membandingkan sejauh mana kinerja Pak Prabowo dengan Pak Anies pada saat masih 5 tahun ini. Itu lebih baik siapa? Gitu. Misal nih lebih baik Anies, berarti ya udah kayak gini gitu. Jatuhnya kayak membeda-bedakan jadinya. Dan ini bisa nguatin organisasi, karena organisasi yang kuat itu hanya di nasional saja, hanya di pusat. Daerah ya, karena gua kader ya, gua ngerti Gerakan Rakyat itu masih belum kuat organisasinya. Jujur belum kuat organisasinya. Kenapa? Banyak banget struktur organisasi yang daerah itu belum fix banget dah, belum terbuat secara langsung gitu. Makanya sampai saat ini lembaga hukum itu belum menyetujui gitu atau apa gitu. Gerakan Rakyat itu pakai Pancadharma guys. Nggak tahu partai yang lainnya pakai atau enggak, tapi kita Gerakan Rakyat itu pakai Pancadharma. Ini fungsinya Pancadharma buat apa nih? Gua kasih tahu. Maksudnya Pancadharma itu landasan ideologis yang benar-benar adil terhadap Pancasila, terutama sila kelima. Pada saat gua kelas kader itu Bapak Syahrin Hamid pernah pernah membuat materi sebuah sosial demokrasi. Sosial demokrasi itu bertujukan untuk sila kelima. Sila kelima saat ini memang sedang dikubur, RIP. Gimana caranya sila kelima ini bangkit secara kompak gitu ya. Nah, berarti tandanya Bapak Anies Baswedan ini ingin mengompakkan seluruh rakyat Indonesia itu untuk benar-benar membangkitkan sila kelima. Penggunaan Pancadharma ini ada 4 guys. Gua kasih tahu di sini ada landasan karakter, integritas moralnya, terus gotong royong, serta konteks politik 2026. Maksudnya
Maksudnya konteks politik 2026 itu nantinya itu akan membahas semua konteks-konteks atau apapun itu yang terjadi pada saat politik di 2026 ini. Itu gua ambil materinya dari Pak Ketua Umum lewat kelas kader. Oke, yang selanjutnya ini adalah Partai Gema Bangsa. Nah, yang kedua ini Gema Bangsa. Ternyata nama lengkapnya itu Partai Gerakan Mandiri Bangsa. Bentar nih. Kan namanya Partai Gerakan Mandiri Bangsa. Arti dari mandiri ini kemana? Lu tahu nggak Gema Bangsa itu ngusung siapa? Prabowo. Mandirinya di mana? Kalaupun mandiri nih, ini kan gua lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mandiri dalam hal apa? Apa ya? Mandiri itu kayak sendiri, berdiri sendiri loh, berdiri sendiri. Mandiri itu berdiri sendiri. Tapi ini mandiri dalam hal apa? Kalau pengusungnya yang punya kekuasaan, sama aja kayak nggak mandiri dong ini mah. Kan Prabowo punya Gerindra. Tapi gue searching lagi. Nih gue searching. Kenapa Partai Gerakan Mandiri Bangsa ini bener-bener pengen mendeklarasikan bahwa dia mandiri. Oke, gue kasih tahu. Partai Gerakan Mandiri Bangsa, Gema Bangsa dideklarasikan dengan visi utama. Oke, visi utamanya mengusung slogan mandiri di negeri sendiri. Oke, karena dibuat oleh negeri sendiri ya. Oke. Kemandirian yang dimaksud itu berfokus pada kedaulatan di berbagai sektor. Sektornya terutama sektor ekonomi. Agar bangsa tidak terus bergantung pada pihak asing atau impor. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dalam mengelola potensi dan sumber daya nasional untuk kesejahteraan rakyat. Apa yang mandiri menurut gua? Yang mandiri ada ekonomi pangan, sumber daya alam, kedaulatan politik dan bangsa. Itu ada 3 ya. Yang dia ambil dalam mandiri itu ekonomi dan pangan, sumber daya alam, kedaulatan politik dan bangsa. Tapi gini, maaf ya, bukannya sok tahu ya. Kalau Gema Bangsa ingin mandiri seharusnya tidak mengusung Bapak Prabowo dong. Kenapa? Karena Indonesia aja masih butuh impor dari luar. Karena apa? Karena SDA kita sedang dikeruk dan rakus oleh orang-orang yang merusak SDA negara kita. Saya nggak sebut siapa nama orangnya, gue nggak berani sebut ya, takutnya nanti mencemar nama orang, memburukan nama orang ini gitu. Tapi ini kalau katanya agar bangsa tidak terus bergantung pada pihak asing atau impor, kalian nggak pakai iPhone atau merek HP yang ada dari hak asing dong, harusnya dong dari luar dong. Apalagi pengusung kalian itu juga masih butuh sumber daya alam dari pihak asing. Ya gue tahu diusahakan. Tapi apa jaminan partai ini jika Prabowo menang lagi dan tidak ada misi sesuai namanya? Itu nama kalian jelas loh, Gerakan Mandiri Bangsa. Mandirinya di mana? Itu gue tahu usaha kalian, gue tahu gimana caranya kita bisa mengusahakan hal itu, tapi fakta lah bro lah. Ini kayak mimpinya ketinggian gitu. Gue kasih tahu ya. Gue searching dulu nih. Pas itu tadi ada nih. Oke, gue kasih tahu nih. Di sini kan mandiri ya, katanya mandiri ya. Oke. Gue kasih tahu lagi. Gue searching di sini kenapa Indonesia butuh sumber daya alam dari pihak asing? Kan SDA kita banyak. Gue kasih tahu ada 5 lah. Yang pertama itu keterbatasan teknologi dan infrastruktur pengolahan. Gue tahu itu tulisannya keterbatasan teknologi dan infrastruktur, berarti tandanya kita itu tidak mempunyai teknologi yang benar-benar ada gitu. Lu ngerti penggiling padi nggak? Apakah mungkin gue tahu ya anak muda kayak kita anak bangsa ya, sebutannya anak bangsa Indonesia itu juga punya
penggilingan padi atau apa mungkin ya, teknologi-teknologi yang lainnya juga udah berkembang nih. Tapi apakah pemerintah mendukung semua kreativitas anak bangsa? Itu Bang, itu ya bapak-bapak yang ada di Partai Gema ya, tolong ya. Coba dipikir lagi deh. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Masih kurang tenaga ahli dalam negeri yang mampu mengelola pertambangan atau industri berteknologi tinggi secara mandiri. Apakah benar orang Indonesia itu udah pada ahli semua? Gue cuma ragu-ragu nih. Kalau semisal benar-benar tidak ada impor dari luar negeri ke negeri sendiri, tidak ada. Takutnya tiba-tiba atau DPR atau MPR karena Partai Gema Bangsa ini, semisal Bapak Prabowo itu benar-benar ada dan benar-benar periode kedua di 2029, pasti dong yang namanya bangku Gema Bangsa pasti akan punya bangku DPR MPR, dan itu mau ngusulin hal yang sesuai dengan namanya. Pasti udah. Gue cuma takut doang loh, bukan berarti gue menjelekkan nama Gema Bangsa. Cuman coba dipikir lagi, takutnya kalau gua salah juga boleh lah datang ke sini atau ngapain ya, ngomong secara baik-baik. Kalau gua salah omongin gitu. Yang ketiga, kurangnya modal investasi, eksploitasi sumber daya alam. Aduh, nyetrum lagi kocak. Terutama pertambangan dan minyak bumi nih. Kan butuh modal banyak nih, gede nih ya. Investor asing juga penanaman PMA atau penanaman modal asing juga diperlukan untuk membiayai proyek besar. Emangnya rupiah udah tinggi. Kalau rupiah tinggi, udah kita nggak usah dari pihak asing juga nggak apa-apa. Rupiah kita aja anjlok. Yang keempat, kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan domestik impornya. Tidak semua sumber daya alam yang dibutuhkan Indonesia itu tersedia secara memadai di dalam negeri. Contohnya, Indonesia mengimpor bahan pangan tertentu kayak kedelai, gandum. Itu kan nggak ada di sini. Ya gue tahu mungkin ada, tapi nggak banyak. Makanya nggak tahu temen gue kenapa guys. Oke, yang kelima ini efisiensi dan kerjasama ekonomi. Apakah tidak ada kerjasama? Ada. Jangan bilang mau mandiri, yakin. Coba pikir 2 kali deh, Bapak Rofik ya. Pikir 2 kali deh. Tapi kalau gua mungkin asbun atau mungkin gua ini salah ngomong, it's okay lah. Kan namanya Partai Gema Bangsa, Gerakan Mandiri Bangsa. Ya udah dong, mandiri dong. Ya sesuai dong, namanya harusnya mandiri. Ya udah, berarti gua harus, karena nama itu adalah doa. Nah, itu. Oke, skip dulu lah. Partai Gema Bangsa ini ketua umumnya itu adalah Bapak Ahmad Rofik, yang dulu itu adalah dia pernah menjadi ketua umum Partai Perindo. Ya, keluar dia. Partai ini mempunyai rencana kedepannya juga, yaitu arah politiknya, fokus programnya untuk menekankan komitmen terhadap meritokrasi dan kritik nepotisme. Oke, gua setuju nih sama Gema Bangsa nih. Dia bakalan mau mengkritik nepotisme. Oke, bagus. Serta strategi untuk mendukung keberlanjutan pemimpin. Kesimpulan. Dari sini gue panjang lebar, gue belak-belakan. Gue udah ngomong dari awal, gue bakalan belak-belakan ngomongin soal politik seperti ini. Kok berani banget bang? Gak masalah. Ada siapa? Gak masalah. Gak usah nyantetin lah. Gak usah apa-apa lah. Gue cuma mau membahas dan gue mau merangkum semuanya. Gue tahu Indonesia itu minus literasi. Gue mewakili kalian semuanya nih. Kalian tinggal dengerin.
Kalian tinggal dengerin rangkuman-rangkuman yang gue baca dari panjang lebar. Ini aslinya nyampe 21 halaman loh kalau dibukukan. Sumpah, nyampe 21 halaman nih kalau dibukukan nih. Gue rangkum. Gue kasih tahu ke kalian, gitu aja. Ya, tapi jangan lupa kalian untuk klik like, komen, dan juga subscribe ya. Dari sini kesimpulannya udah jelas ya. Panjang lebar ya gue jelasin, apalagi belak-belakan. Kesimpulan yang kita dapat di episode ini mungkin walaupun mereka percaya diri, tapi bagaimana nasib bangsa selanjutnya? Kan ini juga tanggung jawab partai. Ketika pemimpin itu mempunyai kesalahan, tidak mungkin seorang partai itu tidak akan melakukan hal yang akan dilakukan. Misalnya presiden mau melakukan ini, anggota partai mau melakukannya juga, ya harus. Kan dia yang ngusung ya dia yang salah harusnya dong. Kalian malah nyalahin presiden ya. Tapi kalau presidennya punya partai, ya udah salahin aja. Apakah kedua partai ini akan sanggup menjalani resiko atau bukan resiko dan konsekuensi jika melanggar? Takutnya pada saat mereka melanggar, mereka harusnya benar-benar harus siap dengan resiko dan konsekuensi yang ada. Atau apakah kedua partai politik ini akan bertahan lama? Kita lihat saja sampai 2029. See you next episode. Bye bye.